Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Karena hanya dengan bertakwa itulah yang bisa meningkatkan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat itu Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Perlu diketahui, puasa Ramadan ini bukan kewajiban yang baru, bukan kewajiban yang hanya dilaksanakan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jauh sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah mewajibkan puasa seperti puasa yang kita lakukan saat ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu untuk apa puasa ini diwajibkan kepada kita? Jelas Allah katakan dalam Al-Quran, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerahkan segala kemampuannya secara maksimal untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Di dalam Al-Quran diterangkan ada 5 tanda orang yang bertakwa. Tanda orang bertakwa yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang percaya dengan sesuatu yang gaib. Gaib di dalam tafsir diterangkan ma ghaba anil insan min hisabin wa jazain wa narin wa jannatin wa ghairiha. Gaib ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata kita, tetapi suatu saat pasti kita akan ketemu semuanya itu. Contohnya kayak apa? Seperti hisabnya Allah, balasannya Allah, surganya Allah, nerakanya Allah,
saat ini belum bisa kita jumpai, tapi suatu saat pasti kita akan ketemu semuanya itu. Yang kedua, tanda orang takwa yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Orang yang bisa menegakkan sholat. Orang yang bisa menegakkan sholat ini bukan sekedar menjalankan sholat. Banyak kita yang sudah menjalankan sholat, tetapi masih belum bisa menegakkan sholat. Lalu apa yang dikatakan orang yang menegakkan sholat itu? Yang dikatakan orang yang menegakkan sholat adalah orang yang bisa mengamalkan apa-apa yang ada dalam sholat, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungannya apa sholat dengan kehidupan? Sholat dengan kehidupan hubungannya sangat erat. Kalau kita amati sholat ini terdiri dari ucapan dan perbuatan. Orang hidup ini juga tidak bisa lepas dari berkata dan berbuat. Selama ini perkataan kita, perbuatan kita masih jauh dari kebenaran. Untuk memperbaikinya, mari kita kembali ke sholat kita. Ucapan-ucapan yang kita lakukan setiap hari, perbuatan-perbuatan yang setiap hari kita lakukan, ini harus sesuai dengan apa yang ada dalam sholat. Sehingga dalam sholat ini ada rukun yang namanya rukun qauli, rukun qalbi, dan rukun fi'li. Rukun qalbi, rukun yang berbangsa hati. Rukun qauli yang berbangsa ucapan, rukun fi'li yang berbangsa perbuatan. Artinya, kita hidup ini selalu jaga hati, jaga lisan, dan jaga perbuatan. Suatu contoh, dalam sholat ada yang namanya rukun yang namanya sujud. Sujud ini kalau kita amati antara kepala dengan kaki jadi satu di bawah. Makna yang tersimpan adalah mengingatkan kita ada sebuah pesan untuk kita. Hai manusia, suatu saat kau jadi orang atasan harus ingat sama bawahan. Suatu saat kau jadi orang kaya harus ingat sama yang miskin. Suatu saat kau jadi orang yang hidup harus ingat sama yang mati. Suatu saat kau jadi orang yang sehat harus ingat sama yang sakit. Ini sebuah pesan moral yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita sudah merasa sholat dari kecil sampai tua, secara moral kita belum ada perubahan, bukan salah sholatnya, tetapi salah kita yang belum paham tentang sholat itu. Tanda takwa yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang mau meninfakkan sebagian hartanya. Allah tidak minta banyak, hanya 2% setengah. Allah tidak minta banyak, kenapa? Karena Allah tahu kita punya kebutuhan untuk menafkahi keluarga kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Allah tahu kita punya kebutuhan, tetapi jangan lupa 2,5% itu bukan milik kita, tapi haknya orang lain. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, tanda takwa yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang percaya, yang beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Semuanya inilah kitab-kitabnya Allah yang harus kita imani, harus kita percayai. Quran sesuai namanya adalah bacaan. Minimal kalau kita percaya dengan Quran harus kita baca. Apalagi ini bulan Ramadan, pahalanya sangat banyak sekali. Satu huruf Al-Quran diganjar oleh Allah 10 pahala. Dalam Ramadan kali 700 kali lipat. Maka nggak heran kalau Ramadan pada jor-joran pada baca Al-Quran. Yang kelima, wabil akhiratihim yuqinun. Orang yang percaya dengan hari akhir. Kenapa kita harus percaya dengan hari akhir? Karena manusia semua pasti akan berakhir. Tidak ada manusia yang tidak berakhir. Artinya manusia pasti akan mati. Dan kita menginginkan mati yang husnul khatimah. Mati yang husnul khatimah adalah mati yang selamat. Dan ini sesuai dengan pesan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam.
Mati dalam keadaan Islam adalah matinya orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja orangnya yang di akhir hayatnya kok bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, mari kita dawamkan kalimat itu, kita langgengkan kalimat itu, la ilaha illallah, minimal sehabis sholat kita baca 33 kali. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, bisa memotivasi kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tahun ini puasa kita lebih baik daripada tahun kemarin, dan mudah-mudahan ibadah puasa tahun ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wat tawwabur rahim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wangsur ibadakal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa annal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassah baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa an sa'iri buldan muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.